Ciri-ciri suatu benjolan yang mengarah keganasan atau kanker. Yang pertama, adanya benjolan yang tidak nyeri. Yang kedua, adanya benjolan yang keras. Dan kalau sudah parah itu ada muncul gerakan itu tidak bergerak si kansernya itu, ya benjolan itu. Yang berikutnya ada perubahan pada kulit. Perubahan kulit itu apa? Seperti munculnya penebalan dan gambaran kulit jeruk di payudara. Kemudian ada juga keluhan keluar darah dari puting. Dan selanjutnya ada gambaran seperti luka di daerah puting dan sekitarnya, namanya areola. Dan juga perubahan bentuk yang sebelumnya dia rata, ini ada benjolan yang berbenjol-benjol sampai terjadi suatu luka. Seperti itu kira-kira. Pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya pemirsa, kanker payudara adalah salah satu gangguan kesehatan yang menjadi penyebab kematian tertinggi saat ini untuk kaum perempuan. Bahkan baru saja salah satu sosok atau tokoh publik di Indonesia berpulang karena penyakit ini. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini, bagaimana ya para perempuan bisa lebih aware dan bisa mendeteksi dini kanker payudara. Dan kita juga akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar kanker payudara, tentunya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Dr. Umar Suratinojo, SPBEKO, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita pagi ini. Halo dok, apa kabar? Kabar baik. Senang sekali bisa bertemu di Bincang Sehati, walaupun bahasannya menyeramkan ya, kanker payudara ya. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu kita akan ulas dulu tentang mitos atau fakta seputar kanker payudara ya dok ya. Silakan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, ada benjolan di payudara itu berarti kanker. Apakah iya semua benjolan di payudara itu sudah pasti kanker? Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Oke. Ulangi pertanyaan. Kita ulangi ya, mitos atau fakta dok, kalau semua benjolan yang ada di payudara sudah pasti kanker. Apakah ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Jadi kalau tidak semua benjolan di payudara itu kanker, berarti ada dong benjolan-benjolan lain dengan kondisi yang lain dan bukan kanker. Ya, apa betul. gitu dok? Apa saja? Jadi benjolan itu kan bisa ganas, bisa jinak. Nah, oke. Kalau ganas ya nama lainnya kanker. Kalau jinak kan banyak macam. Ada yang disebut dengan FAM, ada yang disebut dengan pilodes. Oke. Nah, yaitu bedanya seperti itu. Jadi beda-beda ya, tidak semuanya kanker karena pastinya tadi jenisnya berbeda, secara anatomis juga mungkin berbeda ya dok ya bentuknya. Ini apa yang membedakan dok? Apakah ada hal yang khas kalau itu kanker? Apakah dari bentuknya, lalu posisinya, atau mungkin teksturnya? Ada nggak dok yang mungkin bisa jadi wawasan untuk kita bisa membedakan benjolan tersebut kanker atau bukan? Jadi dokter ya membedakan tuh. Jadi ada benjolan yang pada awal-awalnya yang baru muncul dan yang sudah datang sudah terlambat. Biasanya pada awal-awal datang itu dan benjolan itu masih kecil, itu tanda khasnya itu yang hampir pasti. Yang pertama ada keluar darah dari putingnya. Oh, oke. Ya, yang kedua bisa ada gambaran lesung pipit. Seperti lesung pipit kan pipit ya. Ya di sini ya. Pipit kan, nah ini di payudara. Oh. Terutama pada saat apabila pasien berkaca ya, berkaca di kaca terus diangkat tangan ya, akan kelihatan itu. Oh, terlihat seperti ada lesung pipi. Lesung pipit. Tapi di payudara bukan di sini ya dok ya. Kalau sini manis ya, kalau payudara menakutkan ternyata ya. Terus juga ada yang pasti kalau makin besar dia akan kelihatan nampak di situ gambaran tumor itu membesar. Jadi
bentuk kiri dan kanan itu payudara itu berbeda. Dan akan kelihatan tuh seperti gambaran penebalan daripada kulit. Oh, oke. Kulit itu terutama kalau tumornya besar ya. Jadi menebal terus seperti gambaran kulit jeruk. Oh, parut begitu ya? Ya, bukan parut, dia seperti gambaran kulit jeruk. Oh, Kalau lihat sendiri di itu jeruk ya, lihat. Ya. Terus seperti ada bolong-bolong nah begitu itu ya. menebal dia. Seperti pori-porinya melebar begitu Pori ya? melebar. Nah, itu gambaran khas ya, suatu kanker payudara. Nah, kalau lebih lagi advance lagi bisa ada gambaran kemerahan tapi yang besar ya, terus ada luka. Luka terbuka di luar. Iya, luka terbuka. Oke. Nah, tapi perlu ingat juga bahwa tanda awal juga ada suatu gambaran yang di payudara itu. Jadi di sekitar puting dan di putingnya itu areola bahasa medisnya ya, dan puting itu nipple, itu gambaran seperti luka. Itu tanda awal suatu kanker. Oh. Namanya Paget disease, penyakit Paget. Nah itu biasanya tidak ada benjolan, cuman kok dia ini luka nggak sembuh-sembuh, udah lama gitu. Itu kan nanti kita akan dokter itu akan melakukan biopsi ya. Ke situ akan baru ketahuan ini suatu biasanya itu stadium awal. Oke, nanti kita bahas lebih jauh nih nanti di segmen berikut. Tapi intinya tidak semua benjolan yang ada di payudara sudah pasti kanker ya. Bisa yang lain ya, bentuknya mungkin tumor jinak begitu ya dok ya. Betul. Atau mungkin kelenjar sebenarnya yang membesar juga ya di area itu ya. Seakan-akan kayaknya ini ada benjolan padahal bukan gitu ya. Ya. Oke, itu dia. Jadi mitos ya. Jadi harus benar-benar diperiksa dulu ya dok ya. Selanjutnya mitos atau fakta. Nah ini nih sering kan kita gunakan ya, deodoran itu bisa menyebabkan kanker payudara katanya dok. Benar atau tidak, mitos atau fakta? Itu mitos itu. Mitos. Jadi tidak ada hubungannya deodoran dengan kanker payudara. Jadi belum ada bukti jelas bahwa deodoran itu menyebabkan suatu kanker. Oke. Ya kalau kanker itu kan sebabnya karena ada perubahan dalam selnya, ya kan, perubahan sel. Memang masih ada pencetus, ya pencetus, tapi tidak mutlak karena penelitian tidak secara langsung menyebabkan deodoran itu menyebabkan suatu kanker payudara. Seperti itu. Jadi kalau dibilang secara langsung bisa menyebabkan, tidak ya? Tidak. Itu baru mitos dan tidak ada uji klinisnya juga ya dok ya. Belum ada penelitian yang memang valid bahwa karena ini bisa jadi kanker gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau memakai bra saat tidur itu bisa menyebabkan kanker payudara. Nah, orang-orang tuh beda-beda kan, ada yang memang masih menggunakan bra, ada yang tidak gitu ya saat tidur. Apakah benar kalau menggunakan bra saat tidur itu bisa menyebabkan kanker payudara dok? Enggak juga, itu mitos itu. Mitos juga ya. Kenapa bisa terpikir seperti itu ya? Apakah istilahnya orang berpikir ada wacananya mungkin karena ada case-nya gitu. Apakah arahnya karena ini aliran darahnya jadi nggak lancar atau apa? Sebenarnya nggak ada hubungannya dok sama sekali? Nggak ada, itu kan kalau mungkin kencengan ya, kawat itu kencang, hanya mengganggu aliran darah saja tapi tidak menyebabkan. Karena suatu kanker itu pasti akan perubahan ya kan, ada perubahan selnya dulu. Dia tidak karena tekanan yang berulang-ulang, tidak seperti itu teorinya. Jadi bukan begitu teorinya. Ya, bukan. Perihal nanti ada rasa ketidaknyamanan, ini bukan dikarenakan karena bra lalu korelasinya ke kanker ya. Ini berbeda lagi kondisinya. Ya, mungkin aja ibu-ibu yang menderita itu bilang bahwa dia pernah menyampaikan pakai kawat terus itu. Itu aja mungkin dari mereka, tapi sebenarnya bukan itu sebabnya. Ilmu cocoklogi ya kalau zaman sekarang. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau konsumsi banyak gula itu bisa meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Makanan manis siapa sih yang nggak suka ya, apalagi anak-anak, remaja gitu ya. Kalau mungkin kita yang udah mulai dewasa udah mikir-mikir karena takut gulanya naik gitu kan. Tapi apakah benar bahwa mengonsumsi gula berlebihan ini akhirnya ujungnya bisa menyebabkan kanker, terutama si kanker payudara? Gula itu kan bahan makanan, ya kan? Bahan kita perlu gula sebenarnya. Jadi dia bukan bahan karsinogen, bukan yang menyebabkan kanker. Dia emang secara tidak langsung bisa, kalau makan banyak gula pasti kan makan kita banyak. Jadi obesitas, ya kan? Jadi diabetes. Nah, kalau sudah sampai terjadi obesitas, diabetes, sudah pasti akan terjadi kerusakan di dalam dalam tubuh, tapi bukan menyebabkan kanker. Jadi ada semacam peradangan kronis lah gitu ya.
Jadi gula itu kan merusak pembuluh darah ya, merusak pembuluh darah sehingga kadang-kadang kita muncul luka kan. Nah, tapi itu bukan penyebab kanker. Kalau inflamasi dalam tubuh yes mungkin ya dok Yes. ya, tapi kalau jadinya kanker tidak ada istilahnya berhubungan. Cuma orang yang dengan kanker terus konsumsi gula berlebih dengan komorbid diabetes ya udah pasti malah akan Ya. perburukan ya. Tapi Tapi bukan kalau dibilang penyebab bukan ya, Bukan. hanya mitos. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau likopen pada makanan bisa mencegah kanker payudara. Nah, likopen sendiri mungkin bisa dijelaskan ada di mana aja nih dok biasanya? Jadi likopen itu dari bahan-bahan buah-buah itu yang gitu ya? yang berwarna merah. Ya. Ya, yang berwarna merah itu yang seperti tomat ya kan, Strawberry. beri, semangka. Tapi itu memang isinya kan fungsinya itu sebagai antioksidan ya. Antioksidan. Antioksidan ya. Penelitian yang sampai ke detail masalah itu saya belum temukan ya, tapi secara tidak langsung mungkin iya. Mungkin ia menyebabkan mencegah terjadinya suatu kerusakan sel karena aktivitas daripada antioksidan tersebut. Tapi secara penelitian medis langsung belum membuktikan. Tapi itulah dari mereka kata yang sembuh seperti itu. Tapi dari penelitian Belum ada saya ya? belum baca. Jadi intinya karena memang antioksidannya sangat baik untuk tubuh, ini membantu tubuh untuk lebih fit lah ya dok ya. Jadi kalau kemungkinannya terkena kanker atau mungkin sudah akhirnya terjangkit kanker atau sudah mengidap kanker, kondisinya jauh lebih fit, lebih stamina lebih baik karena memang Bisa aja, ya. antioksidan juga bagus. Ya, karena antioksidan kan bukan membunuh kanker secara langsung. Ya. Karena mungkin imunnya ya kan, kondisi tubuhnya di fit sehingga badan kita sendiri yang bisa melawan si kanker tersebut. Yes. Sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita akan bahas topik utama kita tentang kanker payudara ya dok ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita jadi akan ya. Masih pagi udah lapar nih. Jadi akan membahas topik utama kita tentang deteksi dini kanker payudara. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin apalagi kaum perempuan ya aware atau ada kekhawatiran terkait kondisi ini, gimana cara deteksinya? Mau konsultasi langsung dengan dokter kami boleh, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.id. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Umar Suratinojo SPBKO, spesialis bedah, subspesialis onkologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita kenalan dulu sama si kanker ini ya. Jadi kanker ini orang tuh kalau mikirnya sakit, terpapar bakteri, kena virus, itu sakit tuh ya. Tapi kalau yang memang ada anomali dalam tubuh kita sendiri kan yang paling sulit dideteksi ya dok ya, termasuk si kanker ini. Sebenarnya bisa adanya kanker, pencetusnya, triggernya tuh apa sih dok? Apakah semua orang sebenarnya punya potensi untuk bisa tertrigger punya kanker? Jadi penyakit kanker itu kan penyakit, sekarang teorinya itu bilang penyakit genetik ya. Ada faktor gen. Tapi bukan diturunkan, bukan diwariskan. Bukan diwariskan, dilalah langsung gitu enggak ya? Memang ini masih misteri ya kan. Masih misteri dan tidak ada yang pasti dari sebab pasti dari suatu kanker itu. Dikatakan bahwa kanker itu terjadi suatu perubahan dalam gennya, struktur gen. Kalau gen itu kan kalau dibaca di Google ya, itu kan ada double helix ya kan, struktur yang ada proteinnya tuh. Nah, struktur protein itu yang mengalami perubahan. Perubahan harusnya kan sel normal itu dia akan pulih. Dia akan pulih kan dengan normal lagi seperti semula. Nah, terjadi dalam tubuh kita itu si DNA itu dia tidak kembali seperti semula. Harusnya struktur dia sejajar, mungkin dia miring ya kan, miring atau terjadi patah mungkin dia strukturnya itu, sehingga double helixnya itu berubah. Nah, ataupun dia terjadi perubahan dalam regenerasi sel, perubahan sel. Nah, jadi harusnya dia
satu sel misalnya berubah, satu rusak, satu ganti kan? Ya. Nah, dia jadi tambah banyak dia nih, si sel itu cepat dia berubah itu. Nah itu kira-kira menyebabkan suatu kanker itu. Oke, dan Ya. ini terjadi kalau kanker payudara berarti di payudara. Nah, payudara sendiri ini bisa terjadi, kan yang punya payudara bukan cuma perempuan ya, Ya. Dok ya. Laki-laki juga bisa punya potensi yang sama nggak, Dok? Betul. Justru laki-laki dan statistiknya itu kebanyakan ganas. Beda sama perempuan. Ya. Oke. Perempuan itu apa namanya bisa jinak, bisa ganas. Kebanyakan pada data statistik laki-laki justru yang ganas. Gitu kira-kira. Ini pencetusnya untuk laki-laki dan perempuan berbedakah? Misalnya apa ya penyebabnya, faktor penyebab akhirnya bisa terjadi kanker payudara pada perempuan dan laki-laki. Kan kalau perempuan memang ada hormon dan segala macam. Itu mempengaruhi nggak, Dok? Jadi penyebab kanker itu kan ada dua sebab. Ya. Tadi saya bilang tadi kan ada faktor gen. Itu kan faktor dari internal kita sendiri kan. Betul. Ada juga faktor dari luar. Nah, dari luar itu dari mana ya? Oh, yang mencetuskan itu dari bahan-bahan kimia, dari rokok ya kan, dari asap rokok ya, terus dari alkohol ya kan, dan bahan karsinogena yang lain. Yes. Nah jadi kenapa kok ini ya? Apakah dari faktor luar, apa dari faktor dalam? Betul. Nah ini yang masih misteri ya kan? Ada, okay. Masih misteri. Dokter pun bingung dari mana asalnya ini ya kan? Kenapa kok laki-laki bisa muncul juga ya kan? Kalau secara teori sekarang ini kan bilang faktor hormon ya kan? Perempuan itu karena faktor hormon estrogen ya kan? Estrogen dalam tubuh itu yang menumpuk, meningkat dalam itu, terutama orang-orang yang obesitas ya kan? Itu katanya cenderung. Tapi ada juga orang yang kurus kok bisa kena ya. Betul. Nah, kenapa sebab? Nah ini yang saya bilang tadi, masih yang pastinya itu belum ada. Tapi secara teori dibilang ada dua tadi kemungkinan. Bisa dari dalam karena perubahan dalam struktur gen kita, dan kedua karena faktor eksternal yang memicu. Sehingga terjadi perubahan peran sel sendiri. Sel itu membelah sangat cepat ya kan. Memperbanyak diri sangat cepat ya. Dan terbentuklah suatu tumor. Ingat, sel kanker itu tidak bisa kelihatan kalau dia hanya tunggal ya. Oke. Tunggal. Kapan muncul tunggal itu? Nggak tahu kita. Sama sekali nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Oke. Bisa dari pada saat mungkin ada faktor genetik ya, turunan. Memang ada sih, terutama tipe kanker yang tipe tipe yang meduler ya. Nah terus ada juga faktor yang menyebabkan si kanker itu cepat menyebar begitu ya? Menyebar. Jadi memang rahasia Ilahi yang ya? maha kuasa itu ilahi itu yang manusia sampai sekarang belum menemukan pasti, termasuk obatnya pun. Nah, dokter memberikan obat kan berdasarkan data statistik. Iya, betul. Dan sekian obat, orang yang dikasih obat A dengan pasien yang sama, pasien berbeda ya, misalnya pasien dua orang ini obat yang sama, kok satu respon, satu nggak respon. Oh, oke. Nah, data statistik itu yang dokter pegang bahwa kebanyakan dengan pemberian obat A mayoritas sembuh, kok yang satu enggak. Nah, jadi bisa setiap individu menerima dan merespons obat yang diberikan juga bisa beda-beda ya, Dok? Beda. Okay. Iya, makanya sekarang terapi itu muncul bukan lagi disamakan semua nih. Yang disamakan semua orang. Jadi per individu. Per individu dinilai secara keseluruhan ya. Dari kondisi fisiknya, dari gambaran patologinya. Nah, semua dilihat itu. Mana yang pas untuk pasien ini. Jadi tidak sembarang kasih obat obatnya sama semua itu pasien enggak. Nggak bisa ya, Dok? Tidak bisa. Nah, itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah per individu gitu. Per individu, lebih orientasinya per individu karena setiap orang bisa berbeda-beda responsnya terhadap terapi tertentu ya. Betul. Baik obat ataupun mungkin kemo penyebabnya ya, masuk penyebabnya kita nggak tahu. Betul. Apakah dari dalam apa dari luar? Nggak tahu kita. Kan? Nah, Karena yang paling tahu ya si pasien sendiri ya sebenarnya lifestyle yang dijalani selama ini seperti apa ya. Kalau misalnya dari luar kan dia tahu apakah dia perokok, minum alkohol, ya kan, atau terpaparan karsinogen. Karena si pasien juga termasuk dokter nggak tahu kapan muncul itu. Betul itu. Kapan kanker muncul pertama kali?
di mana dia muncul, dia kan tahu kita. Itu yang jadi masalah dan misteri. Kalau sudah tahu sebab, pasien semua sembuh. Iya. Makanya banyak yang abai dan akhirnya telat. Betul. Ya. Dok, di usia berapa sih? Istilahnya kan apalagi untuk anak-anak ya yang baru masuk pubertas kan sudah mulai tumbuh payudaranya gitu. Usia-usia ini perlu nggak ada sudah mulai diajari untuk sadari? Karena kan kita nggak tahu kan kapan munculnya tadi dokter. Betul, ya. Apakah ada batasan usia tertentu yang memang paling sering muncul? Apakah di usia tadi pubertas atau masa produktif atau justru ketika mendekati menopause yang mana dok yang lebih sering? Dari angka statistik, kanker payudara itu makin naik umur dia makin meningkat. Potensial. Bisa disampaikan. Nah, untuk menghindari itu ya sebaiknya untuk wanita itu dimulai pada usia 20 tahun. Nah, itu mulai pemeriksaan sendiri. Baik pemeriksaan sadari maupun pemeriksaan dengan dari ke dokter atau menggunakan alat, ya kan, USG atau yang lain. Nah, tapi yang paling penting adalah pemeriksaan sadari. Si pasien itu berusaha, memang harus edukasi ya, harus ada edukasi terutama garis depan, front depan di baik di puskesmas ya kan, maupun di rumah sakit, di klinik yang itu kan harus menyampaikan kepada pasien, ya kan, harus ada informasi edukasi, mungkin dalam brosur juga atau langsung ya, gimana cara teknik pemeriksaan sadari. Oke. Ya, dia harus sendiri kan, pemeriksaan payudara sendiri sadari. Betul. Ya harus berkaca itu kan, di kaca, di cermin, dalam keadaan sendiri, terus mengangkat tangannya, meraba payudaranya sendiri. Nah, itu dilakukan pada saat seminggu setelah haid. Jangan lagi haid atau sudah mendekati haid. Nah, sebaiknya pada saat seminggu setelah haid sehingga seminggu setelah haid. Ya, jadi dalam kondisi si payudara ini normal lah ya. Lunak lah ya. Betul. Nah, baru bisa dibedakan. Tapi jangan kalau dalam keadaan tegang, itu yang sulit ya. Sulit, karena jadi bias nih mana ini. Mana benjolannya, mana yang jaring payudara yang padat. Betul, karena masing-masing orang kan beda ya. Ya, karena kalau terutama yang muda ataupun lagi haid kan memang ada perbedaan ya dok ya. Kalau yang muda kan masih padat payudaranya. Betul. Nah, ditambah dengan kondisi mendekati haid, ya kan, ya, atau lagi haid itu kan problem tuh, tegang jadi. Betul. Mana dokter aja bingung mana itu darahnya, mana yang benjolannya. Nah, jadi itu dia, ya, seminggu setelah. Jadi 1 minggu setelah haid dalam kondisi ya normal lah ya, nanti bisa dilihat dan ini akan jadi satu ya langkah awal apalagi untuk anak muda untuk bisa mencegah dini dulu ya dok ya. Ya, itu betul. dengan pemeriksaan sendiri, nanti ada pemeriksaan penunjang lain ya pasti ya dok ya, tapi kita bahas usai jeda. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang deteksi dini kanker payudara. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Umar Suratinojo SP, BKONG, spesialis bedah, subspesialis onkologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, kalau kanker payudara tuh ada jenisnya nggak sih dok? Bisa dibedakannya tuh kapan? Apakah terlihat dengan kasat mata gitu ya? Atau memang harus ada pemeriksaan penunjang tertentu baru terlihat ini jenis-jenisnya? Jadi kanker payudara ya, itu ada jenisnya. Oke, jenisnya apa aja dok? Nah, nama kalau di medisnya itu namanya karsinoma. Tapi bisa juga ada namanya sarkoma. Karsinoma itu ada jenis duktal invasif, ada namanya duktal, ada lobular, ada meduler, ya kan, bisa juga dari kelenjar, ya. Itu tergantung daripada di mana awal dia itu muncul, ya kan, akan kelihatan dari pemeriksaan patologi. Nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Cuma kan. bentuk apa nggak bisa dibedakan tuh ya? Kanker itu sama bentuknya. Semua sama. Ya, mulai dari stadium awal, terus nanti stadium 3 kan, sudah luka malah. Tipe yang mana sih ini ya nggak bisa. Harus dengan pemeriksaan. Harus pemeriksaan patologi. Oke. Tapi khusus pasien sarkoma yang namanya pilodes, itu mirip dengan suatu kanker payudara. Dia cepat membesar.
membesar. Nah, kalau kanker payudara kan padat ya. Iya. Kalau yang pilodes itu dia bisa campuran padat dengan cairan kista. Nah, itu cepat membesar, gambaran hampir mirip dengan suatu kanker. Nah, jadi itulah tipe-tipenya. Jadi ada tipe yang lobuler. Jadi kanker itu kan bisa muncul dari puting. Dari puting ya kan, awalnya stadium dari puting, terus dia masuk ke dalam ya. Ya. Kalau lihat dari gambar itu kan, mungkin gambar nggak ada ya. Nah, jadi dari puting itu terus sampai ke penampungnya, pabriknya, namanya lobus ya. Ya. Nah, lobus itu penghasil susu. Jadi ada pabriknya kan, terus ada salurannya. Nah, di mana aja itu sesuai dengan itu ada namanya. Makanya disebut dengan karsinoma lobuler ya kan, ada karsinoma meduler, ada karsinoma duktal ya kan. Kalau di ujung puting, itu baru muncul pertama kali dan tidak kelihatan. Itu namanya tadi saya bilang Paget disease. Seperti gambaran luka di mana? Di puting dan sekitarnya di aureola itu. Nah itu kira-kira. Jadi beda-beda jenisnya nggak bisa cuma dilihat dari bentuknya, tapi memang harus ada patologinya ya. Harus patologi. Makanya dokter menyarankan kan, kalau tumornya masih kecil, ya kan, kita langsung lakukan tindakan operasi, biopsi ya. Nah, ini kadang-kadang dari awam ya sulit. Katanya biopsi malam biopsi ya? itu kan, biopsi. Gimana tuh dok? Jadi biopsi itu ada namanya biopsi insisi. Jadi tumor yang sudah besar diambil sampelnya sedikit aja untuk melihat si kansernya ini jenisnya apa, ya kan? Nah, ada juga namanya biopsi eksisi. Tumor kecil kita langsung angkat aja. Namanya juga biopsi eksisi, ya kan? Pakai jarum juga bisa, dengan jarum halus maupun jarum yang agak besar, namanya core biopsi, ya. Nah, jadi itu teknik kita untuk melakukan untuk mengetahui ini jenis. Mengetahui, ya. Jadi yang paling ganas tuh jenis yang mana tuh dok? Namanya cancer ya. Semuanya. Sama, ya kan? Ya. Tapi ada kalimat kalau misalnya di patologi situ disebut dengan karsinoma misalnya duktal dari saluran saluran susu kan, duktal invasif, ada kalimat invasifnya gitu. Dan ada juga penentu selain itu ada juga grade. Kadang-kadang pasien sulit membedakan nih. Iya. Ini stadium sama grade. Nah, bedanya ya bacanya. Nah, kalau stadium itu berdasarkan ukuran. Ukuran sel, ukuran tumor, terus kelenjar ketiaknya ada apa tidak, dan penyebaran. Jadi kalau sistem Amerika itu TNM, tumor nodul di ketiak kan. Terus ada penyebaran apa enggak, TNM, itu stadium. Nah kalau grade itu kemampuan si sel untuk membelah diri, memperbanyak diri itu grade. Kesehatannya dia ya? Iya, ada grade 1, 2, 3. Nah kalau grade 3 sudah pasti dia makin tinggi. Kalau grade grade 3 itu tinggi, kalau grade 1 kan rendah, low. Karena ada bahasa medisnya itu, ada yang low, ada yang high grade. Kalau 2 berarti medium. Nah, jadi stadium sama grade beda. Nah, kadang-kadang ya? Dok saya udah stadium 3, dan siapa yang tahu? Oh dari sebelumnya katanya mengatakan dari mana dasarnya? Nah, ternyata grade, salah dia. Iya. Nah, kalau dari ukuran tumor, nah itu ada T1, T2, T3, T4 itu kan. Nah, dari N juga ada N1, N2, M penyebarannya kemana aja dia. Nah, penyebaran kan suka kemana-mana itu. Penyebaran kanker payudara 4. Apa aja tuh dok? Lokasi, di mana paling suka. Pertama di tulang, terutama tulang belakang. Yes. Yang kedua ke paru-paru. Yang ketiga ke liver, hati. Yang keempat ke otak. Nah, kadang-kadang pasien datang itu tidak tahu dia nih. Dia tidak menyadari ada benjolan di sini. Tumornya masih kecil. Tapi datang sudah pakai kursi roda. Ternyata sudah patah tulang belakangnya. Dioperasi sama dokter ortoped, diambil sampel tulang yang rapuh itu, dicek, ternyata sumbernya dari
payudara. Dan cek USG, ada barang itu. Ini tidak teraba sama sekali dok sampai nggak tahu. Iya, pasien nggak tahu. Mungkin masih kecil ya kan. Posisi mungkin dalam gitu ya. Yes. Dia nggak menyadari atau tidak tahu lah ya kan. Apa ini sesuatu ini. Nah, tiba-tiba dia patah tulang, datang ke ortopedi. Dok, tulang belakang saya sakit sekali. Nggak bisa tahan lagi kan. Kita dioperasi diambil sampel. Ternyata suatu kanker dari payudara. Jadi makanya banyak sekali yang terlambat dan mortalitasnya tinggi karena ini ya dok ya? Iya, tidak menyadari. Oke. Makanya sangat penting suatu pencegahan. Ya Betul, kan? pencegahan ini. Dia kan sadari tadi. Nah itu kan sadari kan memang harus sendiri ya dok ya. Ya, Paling betul. tidak memahami anatominya tubuhnya sendiri yang biasa seperti apa. Nah kalau kadang kita awam juga kan, apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada pemeriksaan kah yang memang lebih memudahkan lagi dan lebih valid gitu dok? Dimulai dari kan kalau biasanya yang famous itu mamografi gitu ya. Nah ini di usia berapa bisa dilakukan? Jadi pemeriksaan kan tadi sadari sudah ada pemeriksaan oleh dokter, jelas ke dokter ya. Dokter bedah ya kan. Dengan dokter memegang kan meraba sebesar ukuran seperti apa dengan melihat ya kan meraba. Oh gini dia bentuknya seperti itu ketahuan oleh dokter. Nah apabila misalnya ragu-ragu ya kan apakah ini suatu tumor jinak atau ganas perlu pemeriksaan menunjang. Apa itu? Yang pertama USG. Jadi USG di periksa seluruh payudara itu kiri dan kanan akan ketahuan situ ada suatu benjolan atau tidak. Kemudian kedua pemeriksaan dengan mamografi. Mamografi kalau USG kan digosok ya, digosok dengan alat itu sehingga akan kelihatan di layar itu oh ini bentuknya apa. Nah, mamografi itu Pas begitu ya. Ditekan ya. Ditekan dengan radiologi itu tekan sedikit. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan itu kadang-kadang nyeri. Nah, tinggal kita si pasien harus menyampaikan ke operatornya pelan-pelan ya kan. Nah, jangan cepet-cepet karena langsung sakit. Nah itu katanya berapa galon air mineral gitu ya rasanya ada tekanannya begitu kan ya. Nah itu harus disampaikan ke operatornya ya kan yang melaksanakan itu. Pak ini kami nggak tahan sakit gitu. Ya, toleransi nyerinya nggak tinggi gitu ya. Kan? Oke. Nah, jadi itu tadi dari dokter, dari sadari, terus dari pemeriksaan dokter, dari melihat ya, terus dan meraba, terus pemeriksaan USG, mamografi. Lanjut lagi apa? Pemeriksaan MRI. Bisa MRI kalau nggak ketemu dengan itu curiga, terutama kasus yang bahasa medis itu discharge atau keluar darah dari puting. Nggak teraba itu. Oh bisa nggak teraba itu ya? Jadi tidak teraba benjolan. Cuma pasien mengeluh, dok ini BH saya kok selalu keluar merah ya. Kadang-kadang kehitaman. Apa ini dok sebab? Dicari di USG nggak kelihatan. Termasuk mamografi nggak kelihatan. Nah mungkin itu stadium dini suatu kanker. Karena dia masih dalam saluran. Kenapa keluar darah itu? Karena si kanker itu dia mau membentuk kolonis itu kan sehingga dia keluar pecah. Nah, dia pecah keluar itu yang merupakan darah. Nah, jadi ini belum teraba, belum bisa dirasakan, bahkan mungkin nyeri nggak ada, tapi tiba-tiba kok keluar cairan nih juga perlu jadi. Itu perlu dilakukan pemeriksaan MRI ya kan. Cairannya hanya selalu darah atau bisa beda-beda warna? Kalau hampir pasti itu yang darah. Darah ya. Kalau yang kuning bukan. Yang kuning beda ya. Apalagi nanah bukan, itu suatu infeksi itu. Itu infeksi, ada masalah lain nih kondisi. Tapi kalau darah atau kehitaman, ini arahnya sudah ke arah. Sudah mengarah ke situ, itu harus sangat waspada. Yes. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang deteksi dini kanker payudara dan masih buka line telepon di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Umar Suratinojo SPBKON, spesialis bedah subspesialis onkologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke, Dok. Kalau kanker payudara, apalagi pada perempuan, ada fasenya perempuan kan
hamil, menyusui, dan kita nggak tahu nih datangnya sama misteri dua-duanya, kapan hamilnya, kapan kankernya itu ada, bisa aja berbarengan. Walaupun hamil sebenarnya notabene sebenarnya direncanakan ya dok ya gitu. Nah gimana pasien yang memang punya kanker payudara dan dideteksinya barengan lagi dengan kehamilan, apakah bisa berjalan beriringan proses kehamilannya dengan pengobatan kankernya? Nah ini yang kadang dilema ya Dilematis bagi ya. seorang dokter ya kan. Di satu sisi si anak ini kita harus jaga kan, sekaligus ibunya jangan sampai ada komplikasi. Di lain sisi kok ada cancer, mana kita pilih ya kan? Yang jelas yang kita utamakan dua-duanya. Oke. Si ibu sama si bayinya harus kita jaga. Tapi sudah terlanjur nih, sudah terlanjur datang sudah dengan suatu terdiagnosa dengan suatu cancer. Saya sebagai dokter, saya memilih untuk mempertahankan si bayinya. Kehamilannya. Nah, ya kan, apalagi itu kan buah hati kan, buah hati dan itu sudah Anugerah ya dok. anugerah yang di Maha Kuasa, tidak boleh kita merusak, ya kan. Nah sekarang untuk penanganan kankernya bagaimana? Tergantung juga stadiumnya nanti. Stadium datang pada stadium awal kah? Kalau stadium awal sudah pasti kita tunda, ya kan? Terapi yang advance, ya kan? Terapi yang sampai kemoterapi itu, karena kan kalau kemoterapi bahaya ya. Iya. Bahaya bagi si bayinya maupun ibunya sendiri. Double itu kan bisa drop dua-duanya, ya kan? Nah, jadi kita pilih yang paling ringan. Yang paling ringan tapi tidak sambil observasi, ya kan, sambil observasi. Kecuali mungkin terjadi suatu tumor yang terjadi perdarahan, ya kan, perdarahan pada pasien itu sehingga ruwet ya, memang ada pilihan sulit, ya kan. Betul. Tapi saya berprinsip si anak harus diselamatkan juga, apalagi sudah kehamilan tua, ya kan. Saya sudah harus menyelamatkan sampai di akhir, sampai akhir kehamilan, melahirkan. Baru kita melakukan intervensi untuk terapi yang advance. Kira-kira begitu. Jadi ini pilihan yang sangat dilematis ya, pastinya ya. Karena di satu sisi anugerah Tuhan harus dijaga baik-baik, jangan sampai ada masalah juga karena terapi yang terlalu advance begitu ya. Jadi prosesnya ya mau nggak mau akan lebih lambat lah ya, nggak istilahnya nggak agresif di saat masa kehamilan. Ya. Nah, mulai bisa ada pengobatan yang advance dan agresif itu di kapan dok? Karena kan setelah melahirkan masih menyusui, apalagi memang pastinya digunakan untuk menyusui ya si payudara ini. Apakah masih boleh seorang yang punya kanker payudara menyusui layaknya ibu yang lainnya? Secara teori ya, nggak ada bilang itu kanker di sebelahnya itu kan. Kalau yang di bagian itu, yang sakit. Nah, kemungkinan bisa mengandung itu sel kanker ya. Tapi kalau yang sebelah enggak ada masalah. Tidak ada. Nah, cuman masalahnya kita kan harus segera menjalani terapi pada pasien ini, ya kan? Itu juga termasuk salah satu dilema juga nih. Betul. Nah, di lain sisi kita harus memberikan ASI kan, karena itu yang sangat sangat baik untuk bayinya. Tapi sisi lain si ibu ini makin digerogoti oleh kanker. Saya pribadi, saya akan segera menyelamatkan si ibunya ini. Ibu dulu ya. Karena si anak kan masih bisa ada pilihan dengan pemberian susu formula ya kan, atau susu yang lain yang membantu si anaknya ini bisa ya. Tapi si ibunya harus kita tolong juga itu kan, segera kita langsung memberikan terapi kepada ibunya ini agar dua-duanya ini hidup ya kan sampai panjang ya kan, sampai dia dewasa. Punya cucu ya kan, nah, jangan jangan ada yang akhirnya pergi duluan karena sesuatu gitu ya dok. Berarti kalau memang payudaranya ada kanker di bagian tertentu itu sudah pasti tidak boleh diberikan ASI dari bagian tersebut gitu ya. Dan sebaiknya ya. Dan si bayi tidak mau. Pasti tidak mau, rasanya mungkin juga tidak nyaman ya. Kan kita nggak tahu ya dok ya. Pada ibu-ibu yang masih muda ya kan, yang muncul kanker itu, saya tanya ke mereka anamnesa, kebanyakan pasien itu sejak dia bayi tidak mau dia situ di sisi yang sakit. Sudah yakin ya dok ya? Maksudnya nggak tahu, saya tidak tahu kenapa sebabnya, apa mungkin karena rasanya ya kan, pasti berbeda. Oke. Nah,
Itu pasti ada perbedaan dan Ya. juga bayi tahu betul kondisi Bayi si tahu. ibu ya. Ya kan? Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lewat DM Instagram ya dok ya. Ya silahkan. Kita coba bacakan, saya bacakan dari, bisa ditampilkan teman-teman. DM Instagramnya dari @andini dok. Pertanyaannya, dok, mama saya sedang menjalani pengobatan kanker payudara, stadium awal. Ya. Kami sekeluarga memberi dukungan dengan membantu memilihkan makanan yang baik untuk mama saya. Apa saja dok makanan yang baik serta bisa mendukung pemulihan mama saya? Ini dari @andini. Jadi sang ibu di sini tidak tertera sih berapa usianya, cuma mungkin pastinya sudah lansia ya dok ya. Dan ini dalam pengobatan stadium awal. Makanan yang bisa mensupport agar pengobatannya lebih pulih juga, lebih fit juga sang pasien untuk bisa menjalani tahap-tahap pengobatan apa dok? Pasien ini sudah menjalani operasi ya? Belum tahu. Belum tahu, ini Nah, sepertinya hanya stadium sedang awal. terapi. Betul. Nah, kalau sedang terapi berarti sudah dalam penanganan dokter ya kan? Betul. Nah, jelas harus kita yang mengikuti lah apa yang disampaikan oleh dokter ya kan? Dokter keluarga yang menyampaikan apa namanya tindakan apa yang harus dilakukan ya kan? Cancer itu kan harus rutin ya. Setelah mengalami pengobatan itu, baik pengobatan kanker itu kan pertama operasi. Selama tumornya masih bisa dioperasi, operable, ya kan? Stadium 1, stadium 2. Kalau stadium 3 tidak, stadium 3 itu harus dikemo dulu. Namanya adjuvan kemoterapi, apalagi stadium 4. Nah, untuk kasus ini yang masih stadium awal, operasi dulu pasti itu, ya kan? Operasi dulu, baru menjalani terapi, apakah di kemoterapi, apakah di sinar, saya tidak tahu karena kondisi datanya kan tidak ada datanya. kita bahas ya. Tapi ditanya makanan apa, yang jelas harus jaga pola hidup ya. Nah, Jaga pola hidup. Kalau sudah lansia, ya tetap dong makan yang bergizi, ya kan? Makan bergizi, ya, tapi diutamakan ya apa namanya sayur-sayuran itu ya. sayur-sayuran penting ya. Buah-buahan ya kan. Antioksidan tinggi juga bagus ya dok ya. Dan protein jangan lupa, jangan gara-gara nanti ada dengar orang bilang ini kan. Iya banyak soalnya. Daging lah ya menyebabkan suatu cancer ya. Nggak tahu kita, yang pasti yang mana. Jadi proteinnya baik ya, nabati Tetap, juga apalagi penting sudah ya. lansia kan. Betul, betul. Dia kan perlu gizi. Nah itu dia. Perlu gizi untuk memulihkan kondisi rusak badannya. Ya kan? Dan apabila imun kita bagus, tubuh kita kan bisa melawan sendiri. Suatu barang asing yang ada masuk kita di dalam tubuh kita itu akan dilawan tubuh kita sendiri. Akan dilawan tubuh kita sendiri, menghancurkan itu. Itu mekanisme imun ya. Jadi kalau nutrisinya baik dan juga imunnya terjaga dengan baik, itu fight-nya juga lebih baik lagi ya dok ya untuk melawan si cancer ataupun mungkin side effect dari terapinya ya. Oke, sudah ada penelpon lagi menunggu nih dok ya. Banyak juga yang ingin berkonsultasi dengan dokter kita hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi. Saya Yeti Selamat pagi, dari Bu. Surabaya. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua, Sehat Ibu semua, Bu. Yeti. Ibu sehat juga ya. Apa Bu yang ingin ditanyakan untuk dokter Gini kita hari dok, ini? saya mau tanya. Itu tadi dokter kan bilang kanker itu kan bisa kanker, bisa tumor gitu ya. Perbedaannya di sakitnya itu sama apa tidak? Maksud saya. Terus kalau misalkan beda itu, kalau kanker itu sakitnya gimana, kalau tumor itu sakitnya gimana gitu. Oh baik. Terus kalau misalkan kita dengar gitu ya, kalau kita sudah kena kanker ya di luaran gitu ya, katanya nggak boleh banyak manis, makan manis, daging itu dok. Betul atau tidak? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Ibu Yeti. Nanti kita akan coba bahas ya. Ibu sehat selalu ya. Baik, nanti kita bahas tapi usai jeda ya dok ya. Baik. Nanti kita akan coba diskusikan pertanyaan dari Ibu Yeti. Apakah ada bedanya tadi ya nyerinya kalau kanker ganas ataupun tumor. Nanti kita akan kupas tuntas usai jeda. Ibu Yeti sabar ya, jangan kemana-mana. Tetap di depan layar TV Anda, kami akan kembali. Tetap di Bincang Saat ini. Baik
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang deteksi dini kanker payudara dan masih bersama dengan Dr. Umar Suratinojo SPBKO, spesialis bedah subspesialis onkologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Tadi kan terjeda sebelum kita menjawab pertanyaan dari pemirsa ya dok ya. Tadi Ibu Yeti dari Surabaya, ini pertanyaannya ada nggak bedanya sakitnya kalau memang itu kanker atau itu tumor jinak gitu? Ada perbedaan nggak sakitnya? Atau bahkan yang kanker nggak ada sakitnya dok? Ada nyeri atau tidak sih? Ya, baik ya. Jadi Bu Yeti ya. Jadi Bu tumor itu ada dua, ya, ganas sama jinak. Yes. Kalau jinak ya jinak, bisa kista, ya kan, bisa FAM. Tapi kalau ganas, nama lainnya sinonimnya kanker. Ya, dua-duanya tumbuhnya hampir sama misalnya, ya kan? Mau dia jinak, mau dia ganas, hampir sama, mirip dia muncul. Cuman kalau kanker itu tumbuhnya cepat sekali. Oke. Dalam waktu 3-4 bulan itu udah cepet tuh, ya kan, membesar. Nah, sedangkan jinak slow dia, pertumbuhannya lambat. Nah, gejalanya itu dua-dua tidak, awal-awal tidak ada keluhan. Oke. Tidak ada keluhan, terutama yang ganas ya. Tiba-tiba ada muncul benjolan, tidak ada nyeri. Jadi pasien itu Yang ganas nih harus digarisbawahi, tidak ada nyeri. Justru. tidak nyeri, no pain, ya kan, nggak ada nyeri. Justru dia kalau nyeri itu kalau sudah dia menyerang ke saraf, ya kan, yang situ kan di bawah kulit itu kan ada banyak saraf juga. Atau dia menekan jaringan sekitar sehingga saraf terdesak, nyeri. Kemudian dia sudah nyerang ke otot dan menyerang ke tulang. Nah, itu mereka nyeri. Biasanya sudah besar. Yes. Ya, sudah besar, sudah stadium 3 lah ya. Nah, kalau yang nyeri justru bukan ya? kanker. Nyeri itu juga ada untuk kasus-kasus jinak, ya kan? Kasus jinak contohnya pada kista. Oke. Jadi kista, ada kista yang kecil-kecil, ya kan? Kista itu biasanya pasien itu mengeluh nyeri. Mau kiri mau kanan atau dua-duanya nyeri. Dok, saya datang ke payudara kok nyeri, kenapa ya? Nah, diraba tidak khas. Dipegang dokter tidak khas. Oh, ini suatu benjolan. Tapi setelah di USG akan kelihatan di situ. Oke. Ah, itu benjolan-benjolan kecil-kecil tapi misalnya. Nah, kalau sudah besar baru teraba. Ya. Nah, ada kasus pasien ya, memang kista, di USG kista. Jadi pasien tidak mau dioperasi nih. Oke. Karena kista itu kan dioperasi juga, ya. Kalau sudah teraba kita ambil untuk sampel. Karena ada risiko. Iya. Kista itu menyebabkan suatu kanker juga suatu saat. Ya, memang prosentasenya kecil, ya kan. Kecil. Itu kita, karena pasien tidak mau dioperasi, pasien ini ya yang sudah cukup besar, sudah 5 cm, nggak mau dioperasi, takut dia operasi. Ya minta disedot aja, oke dah. Oh, dan itu bisa dilakukan? Ya, disedot. Sedot sekali, datang lagi berikut, seminggu lagi, sedot lagi. Karena sering disedot, udah bosan dia, udah operasi aja deh. Nah, saya operasi, diambil itu. Ternyata sudah berubah jadi kanker. Wah, ini nih harus kita bahas nanti di next iya. episode ini dok ya. Iya. Dokter, thank you sudah hadir di sini. Terima Semoga kasih. bisa kembali ke sini lagi untuk membahas ini lebih jauh dan bisa membuat masyarakat lebih aware ya dok ya. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus menginspirasi. Baik pemirsa, itu dia tips dari dokter kita nih, berguna sekali untuk kita kaum perempuan. Dan jangan lupa untuk selalu menonton Bincang Sehati dan mengunduh Plus 3W Anda untuk menggam inspirasi kapanpun dimanapun. Saya Siadika pamit undur diri, sampai jumpa.